Polisi gerebek penampungan pekerja migran Indonesia ilegal. KPK akan panggil Bobi Nasution. Raup cuan dari budidaya ayam American Silky. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, petugas Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah gudang penyimpanan ikan di Kabupaten Asahan yang jadi tempat penampungan pekerja migran Indonesia ilegal. 3 tersangka diamankan dalam kasus ini beserta 36 pekerja migran Indonesia ilegal yang akan ke Malaysia. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi ketika hendak menggerebek gudang penyimpanan ikan di kawasan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Gudang ikan yang digerebek merupakan tempat penampungan 36 pekerja migran Indonesia ilegal asal sejumlah daerah seperti Aceh, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, dan Jawa Tengah yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia. Para pekerja migran Indonesia ilegal yang 8 diantaranya merupakan wanita ini tergiur dengan upah tinggi dan dijanjikan akan dipekerjakan dengan beragam pekerjaan seperti koki, asisten rumah tangga, pekerja konstruksi, hingga pekerja kebun. Untuk bisa berangkat, para pekerja migran Indonesia ilegal ini harus membayar sebesar 3 hingga 5 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh mengungkapkan pihaknya juga menangkap 3 orang yang memiliki peran penting dalam upaya pengiriman puluhan pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Polisi kini tengah memburu 1 pelaku lagi yang diduga sebagai otak dari sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal dari Indonesia ke Malaysia. Bahwa tim Subdit 4 di Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah gudang ikan digunakan untuk menampung calon PMI pekerja migran Indonesia ilegal yang akan berangkat ke Malaysia menggunakan jalur belakang ilegal ataupun menggunakan kapal tongkang secara ilegal dan tidak memenuhi persyaratan. Puluhan pekerja migran Indonesia ilegal yang diamankan kini telah diserahkan ke BP3MI dan rencananya akan dipulangkan ke daerah asal. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, terdesak kebutuhan uang untuk berhura-hura. Seorang remaja di Kabupaten Deli Serdang tega merampas sepeda motor milik temannya sendiri. Tidak hanya membawa kabur motor korban, pelaku juga menganiaya korban. Remaja berinisial MIB berusia 16 tahun ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung di rumahnya Jalan Pasar 5 Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Remaja putus sekolah ini ditangkap usai merampok sepeda motor milik temannya sendiri pada Jumat lalu di Jalan Ismail Harun, Kabupaten Deli Serdang. Awalnya korban bersama pelaku berboncengan sepeda motor menuju suatu tempat. Mereka juga bersama 1 pelaku lagi mengendarai sepeda motor berbeda. Namun saat di lokasi kejadian, pelaku meminta korban turun dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Usai dianiaya, sepeda motor korban dibawa kabur dan dijual seharga 4 juta rupiah. Kapolsek Medan Tembung, Ajun Komisaris Polisi Rasma Jutarigan bilang, uang hasil penjualan sepeda motor digunakan kedua pelaku untuk dugem dan foya-foya. 1 pelaku yang identitasnya sudah diketahui kini dalam pengejaran polisi dan diminta untuk menyerahkan diri. Polisi menduga aksi kejahatan pelaku bukan kali pertama dilakukan. Dianya itu adalah sebagai pelaku merampas sepeda motor itu dan dijualkan. Sesuai dengan keterangan dia katanya kami sepeda motor itu masih berdua. Tapi modusnya seperti tadi, dia dibonceng, ditinggalkan di jalan, kemudian dianiaya, sepeda motornya diambil. Uangnya untuk apa? Kau habiskan untuk apa? Hah? Oh, dugem.
Kini pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun, dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 4 pelaku begal sadis di Jalan Masjid kawasan Tembung Deli Serdang akhirnya diringkus polisi. Pelaku sudah berulang kali melakukan kejahatan serupa. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik terjadinya aksi pembegalan di Jalan Masjid Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa ini terjadi akhir Juli lalu saat korban melintas di lokasi kejadian. Saat kejadian, korban dipepet 2 pelaku. Saat sudah terjatuh dan mengalami duka, korban diancam menggunakan parang. Warga sekitar sempat berupaya mengejar pelaku, namun pelaku membawa kabur motor korban dengan kecepatan tinggi. Kapolsek Medan Tembung Ajun Komisaris Polisi Rasmaju Tarigan mengungkapkan 4 pelaku telah ditangkap. Petugas mengidentifikasi dari CCTV kejadian. 2 pelaku berperan sebagai eksekutor diringkus di kawasan Kabupaten Karo, sedangkan 2 pelaku lagi berperan sebagai penadah diringkus di Kabupaten Deli Serdang. Dari catatan polisi, pelaku ternyata sudah berulang kali melakukan kejahatan serupa dengan membawa senjata tajam. Ada lagi 2 orang yang kami amankan. Yang pertama sebagai perantara untuk menjualkan, dan yang keempat adalah sebagai penadah dan juga sebagai turut membantu yang melakukan tindak pidana tersebut. Kini pelaku terancam penjara selama 12 tahun, dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. KPK akan panggil Bobi Nasution, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, KPK akan memanggil Gubernur Sumatera Utara dalam kasus korupsi pembangunan jalan yang menyeret mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. KPK memastikan pemanggilan Bobi Nasution akan disesuaikan dengan jadwal sidang. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan persidangan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara pada pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Majelis Hakim meminta kepada Jaksa KPK untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan kesaksian. Terkait hal itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan Jaksa KPK akan melakukan pemanggilan sesuai dengan perintah Hakim. Untuk jadwal pemanggilan akan disesuaikan dengan jadwal persidangan. Kami akan memanggil, karena saya katakan tadi, tugas KPK salah satu melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan. Ketika hakim mengucapkan hal itu dalam persidangan, itu adalah penetapan yang disampaikan dalam sidang. Dan KPK, jaksa di KPK akan melaksanakan hal tersebut. Kami akan memanggil sesuai dengan perintah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Harga Bapak dihadirkan di pengadilan itu seperti apa? Ya, tanya ininya aja, jangan tanya saya. Pasti kalau untuk saya sampaikan ya, masih sama seperti yang dari awal sampai sekarang. Kalau dibutuhkan keterangan siapapun dari pemerintah provinsi, kita siap. Surya ini surat panggilannya sudah masuk? Surat panggilan. Pak, mengenai Dukungan ke KPK untuk mengusut kasus ini terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 11 unit rumah semi permanen di Kota Medan ludes terbakar. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Warga di kawasan Jalan Asia Indah, Kelurahan Sukaramai 2, Kota Medan dikejutkan dengan kemunculan api di salah satu rumah yang merupakan bangunan semi permanen. Api dengan cepat membesar dan menyambar dari satu rumah ke rumah lainnya karena material rumah sebagian terbuat dari bahan kayu. Untuk memadamkan api, Pemko Medan menurunkan 9 unit kendaraan damkar ke lokasi kejadian. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian.
Akibat kebakaran ini ada 11 unit rumah yang ludes terbakar. Objek yang terbakar adalah rumah tempat tinggal semi permanen yang berada di sepanjang rel. Kalau dari hasil penglihatan kita atau yang di lapangan ini bahwa rumah semi permanen ini berada di sekitar lahan PT KAI atau BJKA. Untuk sementara korban jiwa atau luka masih nihil, lebih kurang 9 armada yang kita turunkan pada saat operasi saat ini. Untuk jumlah Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan konflik lahan antara masyarakat Desa Sihaporas Kabupaten Simalungun dengan PT TPL sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Ia berharap bentrokan antara warga desa dengan pihak perusahaan dapat diselesaikan melalui jalan damai. Konflik lahan antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari yang telah berlangsung puluhan tahun tak kunjung menemukan penyelesaian. Pekan lalu, konflik kembali terjadi di sektor Ainauli di mana puluhan petugas dari PT TPL bentrok dengan masyarakat Desa Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamani, Kabupaten Simalungun. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan pihaknya terus mengusahakan jalur penyelesaian konflik lahan. Bobi menyatakan pihaknya juga kesulitan untuk pembangunan jalan akibat perizinan dengan PT TPL hingga menyebabkan pembangunan terhambat. PT TPL itu udah ada persembahan nggak Pak sama bentrokan warga Sihaporas? Ya ini masih kita ingin yang pasti kedua belah pihak ada perdamaian masalah bentroknya. Tapi masalah keluhannya ini sudah kita sampaikan juga. Ini yang ngeluh juga bukan hanya masyarakat, dan kami juga mau izin menggunakan pembangunan jalan saja. Memang di TPL agak sulit. Kita kemarin agak tertunda juga pembangunan jalan. Ini keluhan-keluhan seperti ini sudah kita sampaikan dan sudah kami laporkan juga kepada kementerian. Tanggapan berikutnya kita menunggu hasil dari kementerian. Akibat bentrokan yang terjadi pada pekan lalu menyebabkan sejumlah korban luka yang berasal dari masyarakat desa dan petugas dari PT TPL. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Raup cuan dari budidaya ayam American Silky, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah terobosan dilakukan Kejaksaan Negeri Karo dengan memanfaatkan barang bukti tindak pidana menjadi alat praktik bagi siswa STM. Inovasi ini sebagai bentuk kepedulian akan dunia pendidikan dan meningkatkan nilai ekonomi barang bukti tindak pidana yang ada. Melalui program Titip Rawat, Kejaksaan Negeri Karo bekerja sama dengan 2 sekolah teknik menengah negeri di Kabupaten Karo untuk pemanfaatan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara. Barang bukti berupa sepeda motor yang tidak memiliki nilai ekonomis tinggi diserahkan kedua STM negeri di Kabupaten Karo untuk menjadi bahan praktik bagi siswa sekolah. Diharapkan para siswa STM tersebut dapat memperbaiki sepeda motor sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Jadi program Titip Rawat ini sebenarnya barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mana dalam putusannya itu dirampas untuk negara, itu kan akan kita lelang pada akhirnya nanti Bang untuk meningkatkan PNBP kita. Nah, agar PNBP kita itu nanti meningkat, itu barang bukti kita itu kita titipkan untuk diservis yang mana keadaannya atau kondisinya itu tidak baik kepada SMK Negeri 1 Merdeka sehingga nanti pada saat lelang nilainya itu meningkat begitu. Kepala Sekolah STM Negeri 1 Merdeka mengaku senang dengan adanya kerjasama dengan Kejaksaan Karo karena para siswa memiliki lebih banyak kendaraan yang dapat digunakan sebagai bahan praktik. Jadi pada prinsipnya kami dari besar SMK Negeri 1 Merdeka ya sangat bersyukur mendapatkan inovasi ini. Kenapa kita sangat bersyukur?
Karena kan selama ini kan anak-anak kita praktek mungkin dengan unit-unit yang sudah tertentu. Tetapi dengan adanya inovasi ini tentu ada unit yang beragam. Ya, yang beragam yang bisa mereka servis, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk anak-anak dan menjadikan mereka memiliki inovasi juga bagaimana melakukan servis sepeda motor yang diberikan dari pihak kejaksaan. Ini kira-kira, Pak. Saat ini sebanyak 6 unit kendaraan jenis sepeda motor dipinjamkan ke 2 sekolah kejuruan. Nantinya kendaraan yang telah diperbaiki akan ditukar kembali untuk dijadikan alat uji praktik. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, berawal dari coba-coba, pemuda di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara raup keuntungan dari budidaya ayam impor American Silky. Ayam berpenampilan unik menjadi peluang usaha baru. Berawal dari browsing di media sosial, seorang pemuda tertarik memelihara ayam unik American Silky. Tahap awal, Rashid hanya memelihara 2 ekor dan diposting lewat akun pribadinya. Namun tanpa disadari, banyak komen warga dan berminat untuk membeli ayam miliknya. Melihat respon tersebut, Rashid kemudian mengembangkan ternak ayam silky berwarna putih dan hitam. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut menutupi hampir seluruh badannya ini, kini sudah banyak dan diberi kandang sederhana. Menurut Rashid, beternak ayam unik ini tidaklah rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan. 3 tahun membudidayakan ayam ini, Rashid hanya memiliki 1 pasang indukan dan kini sudah memiliki 70 ekor ayam American Silky. Alhamdulillah, kalau ada anakan, kalau ada ready anakan di kandang, pasti habis kalau saat ini. Tapi kalau dari peminatnya dia kebanyakan dari luar kota. Dikirim ke misalnya ke Padang Sidimpuan, ke Rantau Perapat, ke Medan juga pernah siantar di sekitar. Artinya cukup menjanjikan ya di sini? Iya, cukup menjanjikan. Oh, untuk kendala sendiri selama ternak ayam seperti ini, kendala yang kita Kalau kendalanya paling sekarang kan pakannya lagi mahal. Pemuda asal Kelurahan Siantar, Kabupaten Mandailing, Natal ini mematok harga ayam silky Rp200.000 per pasang anakan. Peminat ayam American Silky kini berkembang, tak hanya di Kabupaten Madinah, namun luar daerah seperti Medan, Padang, Palembang, hingga Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol, botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi 1 lembar papan mol plastik. Papan mol plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV,
Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.